saya ke kelas, takutnya nanti menular ke anak mahasiswa. Ya, lebih baik dari rumah. Ya, jadi kuis ini saya sudah lihat hasilnya rata-rata adalah sekitar 51,72. Coba kalau kita lihat di sini. Lihat, tidak usah saya share. Rata-rata 50-an. Jadi 51. Jadi ini menurut saya perlu diulangi lagi kuisnya satu kali lagi. Nilai tertinggi adalah 80. Oh, 90 ya. Ada yang nilai tertinggi 90. Ada yang 85, ada banyak yang 80, 85, namun masih banyak kelihatan belum nonton videonya. Bagi yang nilainya rendah-rendah, kemungkinan besar belum menonton videonya. Ya, jadi silakan tonton videonya lagi. Saya akan beri kesempatan setelah kuliah hari ini. Kalau tadi waktunya hanya sudah saya tambah menjadi sekitar 21 menit dari rencana hanya 15 menit. Nanti yang kedua untuk kuis ulang ini nanti benar-benar 15 menit ya. Silakan nanti Anda baca-baca. Saya akan run kuisnya jam 6 sampai 6.15. Jadi silakan siap-siap jam 6 sampai jam 6.15 kuis ulang karena rata-ratanya masih kurang. Biasanya saya cukup puas kalau rata-ratanya di atas 65. Ini masih 50%, 51. Jadi menurut saya kemampuan Anda untuk mengerti untuk berikutnya masih terlalu rendah kalau saya memberikan kuliah lagi. Jadi lebih baik saya berikan kuis lagi, pastikan rata-rata di atas 65. Soal sama persis, namun waktu akan saya lebih disiplin 15 menit. Kalau tadi saya beri tenggang waktu tambahan sekitar 6 menit menjadi 21 menit tadi. Ada yang ingin bertanya sampai sini? Permisi Pak, izin bertanya Pak. Ya. Untuk nilai yang sudah merasa cukup itu ikut lagi atau tidak ya Pak? Yang merasa cukup boleh ikut, boleh tidak. Anda ingin ikut nggak? Anda dapat nilai berapa? Merasa dapat berapa? Saya dapat 85 Pak. Oh, 85. Kalau Anda merasa sudah cukup, tidak apa, tidak usah ikut. Nanti nilainya yang nilai terbaik. Gitu ya. Oke, baik Pak. Terima kasih Kalau Pak. Anda ikut Jadi juga, kalau Anda ikut kalau juga nanti nilai terbaik. oke, terima kasih Pak. Ya, oke. Ada lagi? Jadi ini soal-soalnya sama persis dari video yang saya sebutkan. Saya tinggal comot-comot, saya crop dari video-video tersebut. Jadi silakan tonton yang detail dan pahami supaya Anda mendapat nilai yang lebih baik di kuis berikutnya untuk pengulangan. Baik, kita lihat mungkin ini videonya secara bersamaan. Di sini lebih mudah secara online. Kita lihat beberapa video saja dulu untuk membantu mungkin bagian nilainya belum bagus. Terutama misalnya dari linear time invariant misalnya. Transformasi Laplace. Oke, linear time invariant. Coba saya share. Jadi, sebentar saya share dulu. Ya,
Sudah kelihatan ya? Jadi And modeling of these systems is simple. So let's start with some important points of LTI systems. LTI systems are a combination of linear and time invariant systems. As the name suggests, these are a combination of linear and time invariant systems. And that's why these systems follow the properties of both linear systems and the time invariant systems. The linear systems follow the superposition principle, which is a combination of additivity and homogeneity. We have discussed additivity and homogeneity principles in the linearity property of Laplace transform. And the time invariant systems follow the time invariance property. And it says that a signal kalau by the kita percepat. is having a now same in x2 t. Time shift this function to 0 and 1 to 0 and x1 t plus 1. Jadi So ini misalnya sinyal, misalnya kalau kita suatu sistem yang linear time invariant, di sini maksudnya kalau inputnya X fungsi dari T, keluarnya Y fungsi dari T, kemudian kita beri input nilai dari X pada T tambah 1. Jadi pada waktu yang berbeda. Pada waktu yang berbeda, misalnya pada waktu tambah 1 detik. Yang keluar adalah sama seperti Y ini, tapi pada T tambah 1 detik. Ya. Fungsinya jadi apa? Dia hanya shift dari waktunya aja, fungsinya ini nilainya sama. Jadi yang keluar dari sini, kalau tadi pada waktu T, kalau kita mau lihat nilainya pada waktu T tambah suatu konstanta, itu adalah output fungsi Y yang sama tadi, cuma pada waktu yang kita ganti ditambah satu konstanta, misalnya nilai angka 1. Nah, ini artinya dia time invariance. Ya, time invariance. Kita ganti pada waktu yang berbeda, nah, dia tetap di sini waktu T tambah 1, di sini juga T tambah 1. Kalau di sini T tambah 2, di sini T tambah 2 pada waktu T tambah 2. Gitu. Jadi itu namanya time invariant. Kemudian kalau misalnya kita punya X1 hasilnya seperti ini, X pada misalnya ini kita namakan semuanya ini X2, ini jadi hasilnya Y2. Nah, itu kemudian kalau penjumlahan dari sinyal ini, kalau kita masukkan sinyal X1 tambah yang pertama ditambah ini, hasilnya adalah penjumlahan dari outputnya. Nah, itu artinya prinsip superposisi. Jadi penjumlahan dari input sama dengan penjumlahan dari outputnya. Akan menghasilkan penjumlahan dari outputnya untuk nilai output pada input yang pertama, hasilnya output yang kedua menghasilkan output yang kedua. Input penjumlahan dari input 1 dan input 2 menghasilkan output yang nilainya sama dengan output pertama tambah output kedua. Itu namanya prinsip superposisi. Jadi Anda perlu tahu prinsip superposisi dan prinsip time invariant. Kemudian fungsi transfer. function and we are given convolution of this system with y of ini sudah is bisa equal Anda to x. menentukan fungsi transfer di kuis sebelumnya. Ya, inisial kondisinya kita harus set sama dengan 0. Untuk order 2 ada 2 inisial kondisi, ada turunannya, ada posisinya. Kalau pada turunan pertama hanya ada 1 inisial kondisi, kita taruh angka 0 sehingga kita bisa mendapatkan fungsi transfer. Fungsi transfer artinya persamaan diferensial yang ditulis dalam domain Laplace dengan asumsi inisial kondisinya sama dengan 0. Ya. Jadi kita akan artinya kehilangan dinamika, ada kehilangan informasi sebenarnya. Fungsi transfer dibilang ada kehilangan informasi inisial kondisi dibandingkan dibandingkan persamaan diferensial. Sehingga nanti kita lihat
ada permasalahan tersendiri. Tapi untuk sekarang kita pelajari ya seperti itu dulu. Oke, nah ini tadi juga di kuis Anda lihat. Jadi misalnya kita mau menghitung fungsi transfer dari voltase input ke voltase output, VI ke VA, fan output. Jadi kita ingin hitung VO dibagi VI dalam domain Laplace. Nah, kita tahu kalau untuk untuk resistor dan kapasitor persamaannya adalah bahwa voltase dari terjadi perubahan voltase, penurunan voltase dari titik misalnya resistor dari sini ke sini adalah sebesar I kali R, tergantung arus yang masuk di sini. Nah, jadi ada arus misalnya masuk ke sini, kemudian turun ke sini ke ground. Nah, kalau voltase jadi ini kita tulis R. Kalau di sini voltasenya tergantung dari ini ada 1/S ya, voltasenya di sini V0 adalah integral dari C dt, karena ini dia arus yang masuk, voltasenya itu ada integral dari C dt, 1/C dt, integral dari 1/C dt, sehingga kita bisa tulis dalam transformasi Laplace, kalau tadi ini I kali R, kalau di sini adalah ini integral dari 1/C I dt. Kalau ini voltasenya adalah I kali R. Sehingga di sini kita bisa mendapatkan, tuliskan dalam transformasi Laplace bahwa dalam domain Laplace, rangkaian ini dalam domain waktu, dalam domain Laplace kita bisa gantikan dengan 1/SC. Sehingga nanti kita lihat voltase, kita lihat di sini, ini seperti voltage divider. Voltase total dari sini ke sini adalah VI, ya. Dari sini sampai ke sini itu VI. Kita cuma ingin hitung VO0 dibagi VI. Nah, V0-nya ini adalah dari total ini dari total V input total, karena voltase dari sini ke sini adalah 1/SC kali tadi integral 1/C I dt. Kita bisa cara dengan cepat kalau kita sudah tulis dalam domain Laplace, voltasenya di sini adalah untuk menghitung fungsi transfer kita cukup pakai ini voltase I kalikan 1/SC. 1/SC ini dibagi total voltase semuanya. Total voltase semuanya adalah ada R kali I. Ini I-nya kita sudah keluarin semua ya. Jadi kita cukup tulis R terus ditambah 1/SC. Sehingga kalau kita mau V0 dibagi VI, V0 dibagi VI, kita dapat 1/SC seperti ini. Nah, voltage divider rule artinya voltase di sini dibagi voltase keseluruhan. Jadi voltase di sini adalah voltase ini kali 1/SC, voltase ini kali 1/SC dibagi keseluruhannya. Jadi ini 1/, dari total VI ya, dari 1/, total ini dibagi totalnya ini adalah VI. Nah, itu. Jadi kita bisa tulis seperti ini. Nah, nanti Anda lihat lagi terus banyak latihannya berbagai macam. Jadi ini cara cepat untuk menghitung fungsi transfer. Jadi fungsi transfer kita lihat lagi contoh. The Laplace transform of Misalnya VI. Fungsi transfer ini, nah, kita bisa tulis ini dalam time domain. Nah, dalam Laplace domain sekali lagi C itu kita bisa tulis jadi 1/SC. 1/SC. Sehingga voltase V0-nya ini adalah voltase di R ini dibagi voltase keseluruhannya. Ya, voltase keseluruhannya adalah
per SC tambah R. Jadi kita lihat bahwa voltase di sini adalah voltase keseluruhannya dikalikan voltase di sini dibagi voltase keseluruhannya. Jadi voltase di output ini adalah voltase keseluruhannya, VI, dikalikan voltase di R sini aja dibagi voltase keseluruhannya menggunakan komponen-komponen R dan kapasitor ini. Jadi voltasenya adalah R tambah 1 per SC. Sehingga kalau kita tulis V output sebagai V input, tinggal pindahkan aja V input ke bawah sini. Sehingga menjadi R dibagi R tambah 1 per SC. Jadi kalau Anda perhatikan, oke. Kemudian di sini tadi ada kuisnya, di sini ada sifat dari low pass filter atau high pass filter. Nah, di sini menggunakan resistor, kapasitor untuk rangkaian low pass filter. Resistor, kapasitor untuk high pass filter. Jadi kalau Anda punya rangkaian seperti ini, Anda kirim voltase di sini, yang keluar nanti di sini dia akan tekan frekuensi tinggi karena dia hanya frekuensi rendah yang akan diteruskan. Kita bisa lihat di sini, misalnya saya mungkin nanti pakai Simulink akan saya tampilkan ini contoh kenapa high pass low pass filter. Jadi nanti kita lihat aja dari Simulink. Untuk sekarang kita lewat dulu. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Voltage is measured across the capacitor. Lanjutkan lagi, bagaimana kita menghitung fungsi transfer dalam sistem elektrikal ada R, L, dan C. Nah, kita tulis dulu rangkaian ini dalam domain Laplace. Dalam domain Laplace menjadi R, kalau untuk induktor voltase itu adalah LDI dt. Jadi misalnya ini ada arus, voltasenya LDI dt, artinya ada turunan I terhadap waktu. Turunan I terhadap waktu, makanya turunan itu artinya ada di, kalau derivatif itu artinya dikalikan S. Kalau integral artinya kalikan 1 per S. Gitu ya, kalikan 1 per S. Kalau derivatif itu kalikan S. Ini karena DI dt, voltase DI dt, kalau ini ada arus. Nah, kalau kita sudah tulis seperti ini, kita langsung bisa jumlah-jumlahkan aja, jadi lebih mudah. Jadi, voltase V0 ini adalah voltase dari keseluruhan dikalikan voltase cross. Cross artinya antara sini dan sini dibagi voltase dari sini ke sini akibat komponen-komponen ini. Over SC, Jadi mudah sekali. Nah, which is equal to kita R. lihat langsung voltase output adalah voltase keseluruhan VI dikalikan, jadi totalnya ini VI. Tapi kalau kita hanya mau V outputnya aja, dan di sini dibagi keseluruhannya menurut di komponen di sini. R tambah SL tambah 1 per SC. Nah, jadi tinggal pindahkan VI ke sini, jadi dapat voltase output sebagai voltase input. Kemudian ada analogi antara analogi ini saya mungkin yang lain latihannya gampang, prinsipnya sama, contoh-contohnya cukup banyak. Di sini kita lihat lagi analogi, mungkin di modeling physical system, modeling Output voltage. We have 1 over R with this R, which will be minus 1 over RSC. Sudah sama saja. Sekarang modeling mechanical system. Mechanical system ini This is the compressed, the cooled. In case of rotations, it will remain as it is. Pelajari di keterangan mekanik. Ya, jadi rumusnya adalah tau kali C kali alfa. Alfa adanya theta dot. Akselerasi, angular acceleration. Ya, di sini angular acceleration ini turunan kedua dari theta, makanya S kuadrat. Kalau turunan pertama cuma kali S. Kalau turunan kedua berarti S kuadrat. Ini. Kita lanjutkan.
dengan translasi cukup. Nah, sistem analogi dari sistem. Analogi And in that case, to the right. analogi dari So sistem we kick off this. bisa And this is dua the macam. analogy. We are Bisa going to discuss kita analogikan gaya itu sama dengan voltase di sistem elektrikal, bisa juga kita menggunakan analogi gayanya itu adalah arus. Jadi, namun lebih sering orang lebih mudah menggunakan gaya sebagai voltase. Dua-duanya bisa kita gunakan, tapi kebanyakan hanya menggunakan analogi ke nomor 1. Tapi Anda perlu tahu, jangan bingung nanti tahu-tahu ada yang menggunakan analogi gaya adalah arus. Jadi nanti ada efeknya terhadap analogi yang lain-lainnya, terhadap analogi massa, si kekakuan pegas. Nah, ini contoh analogi gaya sama dengan voltase. Nah, gaya sama dengan voltase, kita lihat ini misalnya untuk gerak seperti ini, fungsi transfernya M X double dot tambah B X dot tambah KX. Sementara kalau di rangkaian RLC, kalau kita pakai force voltage analogi, kita lihat persamaan apa? Ini coba saya. Series RLC circuit is the electric. Ini tertutup nih. Jadi massa itu sama dengan L sini, induktor. LS ada S kuadratnya. Q-nya itu sama dengan posisi. Muatan itu posisi. R adalah B, koefisien redaman. Q ini tadi posisi sama dengan muatan. 1/C sama dengan kekakuan. Nah, itu karena kita cuma mematching dari persamaan kuadratnya di sini. Persamaan kuadratnya. Nah, kalau di sekitaran atau mekanikal ada massa, koefisien redaman, koefisien pegas. Menulis persamaannya kuadratnya untuk dalam fungsi transfer kuadratnya seperti ini, kita bisa lihat untuk X kalau kita pakai muatan, yang lain-lain bisa kita match karena di sini yang di S kuadratnya, di sini S kuadratnya, di depannya ada L. L berarti itu massa, dan seterusnya. Jadi seperti ini analoginya. Force itu voltase, kalau di electrical massa itu induktansi. Jadi kalau induktansinya makin besar, koilnya makin banyak, itu sama dengan kita punya massa makin besar. Kita berikan voltase, yang keluar kecepatannya mungkin perlu waktu keluarnya lebih lama karena dia lebih lembam. Kalau kita punya induktansi, sama seperti kita bikin gaya, dia mulai naik kecepatannya makin lama kalau massanya besar. Seperti lain bisa Anda renungkan. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Ini kemudian force, gaya, arus, analogi gaya dan arus. Second force RLC equal to, and SVS is. Jadi kita menggunakan rangkaian yang R dan LC secara paralel untuk membuat persamaan diferensial order 2. Nanti kita bandingkan karena kita sini mengutamakan ada arus yang berbeda di masing-masing komponen electrical ini, di komponen resistor, induktor, dan C. Kalau tadi kita secara seri, arusnya sama semua. Kalau di sini voltasenya yang sama. Voltasenya sama. Jadi kita menggunakan analogi gaya dan arus. Kalau kita teruskan di sini, kita bisa mendapatkan persamaan diferensial yang seperti ini. Maaf, agak ketutup bawahnya. Order 2-nya di I depannya. hope you got this. Di depannya ada C. Kalau di sini ada M. Tapi C-nya ini sama dengan analoginya, bukan sama dengan, analoginya adalah massa. Kalau kita menggunakan force current analogi dan seterusnya. Tapi di sini posisinya di sini menggunakan V atau flux, di mana flux adalah ya, flux ini hubungannya dengan voltase. Voltase adalah turunan dari flux. Jadi voltase itu akan muncul jika ada
turunan dari flux. Jadi ada perubahan flux, ya, flux satunya medan magnet. Jadi kira itu mestinya jelas. Nilai Anda nanti di kuis akan lebih baik lagi setelah pembahasan ini. What? Reduction of zinc constants. So, and we will use them in order to convert the equilibrium equation of. Oke, sekarang kita lihat contoh dari video control system untuk menambah imajinasi Anda tentang apa. Coba saya buka ini, di sini ada file SWF. Di sini kita lihat contoh sistem kontrol. Nah, ini contoh control system untuk antena satelit ground station untuk apa? Komunikasi dengan satelit. Jadi di sini misalnya kita ingin posisi dari saat ini kita posisi azimut aja nih, bukan ada, biasanya kontrolnya ada dua, untuk arah azimut artinya arah horizontal berapa derajat, atau arah elevasi untuk ketinggian derajat dari horizontal terhadap vertikal. Nah, di sini kita contohnya kita mengendalikan sudut azimut. Sudut azimut. Nah, ini potensiometer, kemudian kita beri sudut yang kita inginkan, masuk ke potensiometer, kemudian dia menghasilkan voltase. Voltasenya ini akan dibandingkan dengan posisi sebenarnya. Ini ada feedback yang diukur menggunakan potensiometer juga, sehingga di sini disebut error. Kemudian di sini ada controller dan amplifier, bisa PID, bisa tambah penguat amplifier, suatu angka konstan untuk membesarkan sinyal error ini supaya lebih sensitif terhadap perubahan. Ada error sedikit, ada lebih sensitif supaya lebih cepat responnya misalnya. Kemudian ada motor dan beban, dan ada gigi-gigi nanti untuk untuk menghubungkan antara motor dan antenanya misalnya, seperti itu. Coba kita lihat sekarang ini gen di dalam sini misalnya. Kita atur misalnya 10 pangkat, wah ini rendah, coba kita jalankan. Nah, ini gennya kecil, jadi ini dia bergerak posisi azimut dari antena ini dengan gen rendah 10 pangkat minus 0,3. Nah, itu berapa harganya? 10 pangkat banyak kecil. Dia jadi pasti ada gen yang di dalam sini, nilainya kecil, sehingga dia perlu waktu lama seperti ini. Nah, coba kalau kita perbesar sinyalnya, saya ulang lagi, kemudian kita lihat. Kalau kita perbesar, dia akan lebih cepat sampai ke nilai yang kita inginkan. Misalnya di sini kita inginkan 1, namun dia terjadi overshoot. Tadi tidak terjadi overshoot tapi lama, seperti itu. Jadi ini ada efeknya. Kalau kita makin tambah osilasi, tambah gennya, kita akan menghasilkan tambah osilasi. Nah, ini ada efek untuk kontrol sistem ini, khusus ini. Makin kita tambah gennya, makin terjadi osilasi, sehingga radarnya, antenanya ini akan berosilasi dulu sebelum berhenti pada posisi yang kita inginkan, pada posisi sini 1 radian misalnya. Radian misalnya. Jadi ini kita tidak inginkan ini bergerak dulu. Anda lihat ini, kalau Anda lihat di sini dia bergerak, kita tidak mau itu kontrolnya seperti ini. Kita ingin biasanya ini overshootnya cuma 5%. Kalau ini sudah lebih dari 20%, 30%, tidak bagus. Nah, itu biasanya kita perlu perhatikan. Coba kita lihat lagi contoh kontrol yang lain. Antena ini antena berapa chapter 1? Sekarang kita lihat antena chapter 2.
Nah, ini antena chapter 2. Jadi di dalam sistem pengendalian posisi sudut azimut dari antena ini, dari motor ke shaft yang memegang antena parabolanya ini, ada gigi-gigi, ada rasio antara gigi-gigi ini. Kalau motornya radius giginya besar, lebih besar daripada di sini, maka motornya harus berputar lebih banyak untuk bisa menggerakkan hanya misalnya 1 derajat aja, harus berputar lebih banyak, bisa lebih akurat posisinya, misalnya di sini resolusinya bisa lebih tinggi. Nah, coba kita lihat di sini potensiometer itu juga sebenarnya itu ada seperti misalnya di waktu kita mengatur posisi sudut yang kita inginkan, itu ada kita punya misalnya di sini kita ada dialnya yang menunjukkan sudut, misalnya kita ingin sudutnya berapa kita bisa ganti, kemudian dikonversikan oleh di sini ada potensio yang menghasilkan voltase output tergantung dari posisi dari kontak di sini, kontak di ring di sini ya, kontak di sini. Jadi kita berikan voltase tertentu, terus nanti voltase yang keluar di sini tergantung dari posisi dari potensiometer ini. Amplifier, nah ini artinya antara input dan output di sini bisa diperbesar dan juga bisa diperkecil. Nah, misalnya inputnya kecil, outputnya besar, sebesar K, berarti outputnya amplitudenya K kali lebih besar daripada inputnya ini. K kali lebih besar dari inputnya ini. Jadi yang di sini K kali lebih besar dari ini. Misalnya di amplifier juga punya fungsi transfer di sini bukan konstan tapi ada fungsi transfernya 100 dibagi 100 tambah S. Kalau K tadi itu hanya memperbesar aja karena ini ada S, dia ada selain efek terhadap gain, dia ada efek perubahan posisi sudut atau shift dari ada phase shift, perubahan fase. Fasenya tidak sama lagi. Kalau tadi di sini peak, di sini peak. Jadi kalau K ini hanya konstan, kalau di sini peak, cuma amplitudenya besarnya berbeda. Kalau kita sudah ada fungsi transfer, bukan hanya amplitude dari peaknya berbeda, tetapi posisi peaknya terhadap waktu berbeda juga. Nah, jadi di sini kegunaan fungsi transfer. Fungsi transfer memanfaatkan bilangan kompleks untuk merepresentasikan seberapa besar kita perbesar dan seberapa besar kita makin terlambat atau lebih cepat secara fasenya. Jadi kegunaan bilangan kompleks kita untuk merepresentasikan, untuk memanipulasi atau mengutak-atik sinyal supaya kita bisa merepresentasikan sinyal yang amplitudenya berubah dan juga posisi fasenya yang berubah. Itu kegunaan dari bilangan kompleks yang ditulis untuk fungsi transfer ini. Demikian juga di motor sini. Di motor sini dimodelkan 0,2 bagi S kali S tambah 1,71. Nah, itu datangnya dari mana? Karena dari angka-angka konstan ini dari perbandingan rasio gear dan juga nanti di sini ada juga dari inersia. Inersia ini terhadap sudut putar di sini, ada inersianya di sini, efek inersia dari motor maupun inersia dari antena dan shaft ini. Kemudian di sini juga potensiometer sama seperti tadi di sini. Dia bisa kita sensing posisi sebenarnya dari antena ini untuk kita bandingkan dengan permintaan kita atau perintah kita di sini. Oke, kita lanjut. Sampai sini ada yang bertanya? Ini saya tampilkan untuk bisa Anda membayangkan, mudah-mudahan kontrol sistem dibandingkan terhadap hardware-nya itu seperti apa. Karena di sini sayangnya di unit teknik mesin tidak ada praktikum kontrol, padahal di mana-mana, saya di Malaysia, di Amerika itu praktikumnya cukup intensif untuk kontrol sistem seperti anak elektro. Nah, di Undip belum sudah berapa tahun
ini saya ganti nanti dengan kompensasi dengan menggunakan MATLAB Simulink untuk bisa Anda membayangkan control system. Oke, kita lanjut sekarang dengan chapter 6, potentiometer orde 1, sistem orde 1. Nah, kita akan masuk ke ini, bukan orde 1, kita akan masuk ke mungkin ini. Bukan itu. Oh, mungkin nanti aja, nanti untuk itu nanti saja, jangan sekarang. Oke, kita lanjut ke, jadi pemodelan matematika, saya anggap Anda sudah bisa dengan tadi contoh pada sistem electrical, saya tidak terlalu banyak untuk sistem mechanical karena Anda akan banyak mendapatkannya dari getaran mekanik. Nah, di sini kemudian contoh gabungan antara mechanical dan electrical, yaitu sistem servomotor. Jadi tujuannya Anda mampu mencari fungsi transfer dari kombinasi elektro dan mechanical. Dari contohnya sistem servomotor. Dia punya ada resistor, kapasitans, dan juga ada namanya back EMF. Back EMF. Tujuan kita bagaimana mencari fungsi transfer dari voltase input EA atau A-nya ini artinya armature. Armature itu artinya coil-nya, kumparannya, armature yang ada di motor. Voltasenya kita masukkan, berapa dapat kita posisi theta dari motor tersebut, posisi tetanya. Posisi theta, tapi di sini kita lihat dia posisi theta juga tergantung selain dari rangkaian R dan L dan arus yang terjadi di sini akibat voltase, ada arus armature. Di sini ada namanya back EMF. Jadi setiap kali kita memberikan voltase, rotor ini kecepatan putarnya akan naik. Tapi segitu dia naik, makin cepat dia punya sifat menghasilkan voltase namanya back EMF atau menghasilkan jin yang melawan voltase yang kita berikan. Pada suatu tertentu, kecepatan tertentu, voltasenya ini sama persis seperti voltase dari sini ke sini, sehingga menjadi nol, sehingga tidak akan ada menghasilkan torsi tambahan terhadap putaran sini, sehingga kalau tidak ada torsinya sudah nol, maka kecepatannya akan konstan. Nah, seperti itu. Di sini kita bisa lihat ada namanya back EMF atau electromotive force adalah voltase yang biasanya ingin kita hindari dalam suatu motor. Kalau motornya kualitas tinggi, koefisien dari back EMF ini rendah. Kalau yang murah, koefisien ini besar. Artinya dengan kecepatan naik sedikit, maka motornya sudah tidak mau tambah cepat lagi kecepatannya karena dia akan melawan voltase yang masuk. Jadi voltase ini tergantung dari kecepatan putar dari motor. Ini kecepatan putar atau theta motor dot. Kecepatan putar naik, voltase back EMF akan naik tergantung kita kalikan dulu dengan koefisien back EMF. Sehingga tadi saya katakan sebisa mungkin kalau Anda beli motor, kita punya back EMF mungkin yang kecil. Nah, biasanya mahal, mungkin kecil. Kemudian kalau kita tulis dalam domain Laplace, ini karena turunan theta terhadap waktu, turunan pertama, jadi kita bisa tulis S kali theta. Kemudian dari loop di sini, arus yang masuk tadi ini, kita bisa tulis voltasenya adalah R kali I, dari sini penurunan voltasenya R kali I, dari sini L tadi kita tulis hanya LS, tapi kita kalau mau tulis I-nya, semuanya kita harus konsisten tuliskan I, supaya sama I kali R, nanti sama dengan voltase. Jadi R kali I tambah ini voltasenya adalah LS kali I, kemudian ada back EMF, PB, itu sama dengan voltase total. Nah, kenapa? Ini kalau dia kecepatannya makin tinggi, ini akan semakin besar, sehingga akhirnya
arusnya akan turun. Kalau ini makin besar, IA-nya ini akan turun. Padahal torsinya tergantung dari arusnya. Nah, kini ada namanya persamaan, ini ada KT namanya koefisien torsi, torque coefficient. Sebisa mungkin motor kalau yang bagus, koefisien ini besar. Dengan arus kecil, kita menghasilkan torsi yang besar. Jadi kalau KB kita ingin kecil, kalau di sini torsinya kita ingin sebesar mungkin. Cuma ya kalau kita ini, ya desainnya harus bagus, lebih mahal motornya. Karena arus kecil, menghasilkan torsi yang besar. Jadi dari persamaan ini kita lihat dengan voltase yang sama, kalau VB makin besar, line-line-nya sama, R-nya sama, L-nya tetap sama, I-nya akan menurun. I menurun, menghasilkan torsi yang kecil. Pada saat ini sama besarnya dengan ini, nah, I-nya itu akan menjadi 0. I-nya akan menjadi 0 sehingga torsinya tidak ada. Kalau torsi sudah tidak ada akselerasi. Tidak ada akselerasi kalau tidak ada torsi. Sehingga kecepatan akan konstan. Nah, ini kalau diterus-teruskan, Anda nanti bisa lihat fungsi transfernya, hasilnya seperti ini. Nah, kita belum bahas di bagian mekanikalnya. Di bagian mekanikalnya, tadi ada torsi. Kalau dari torsi ke posisi sudut, torsi kalau misalnya di sini ada friksi, bukan friksi, ada redaman, ada olinya misalnya, ada redaman, misalnya koefisiennya redamannya D, ini kita bisa tulis di sini. Kalau koefisien redaman tidak ada di sebelumnya di sini, misalnya di sini asumsinya ada koefisien redaman, torsi sama dengan inersia kali ini S kuadrat kali theta, artinya J kali theta double dot tambah koefisien redaman kali theta dot. Itu kan. Kemudian kita tulis dalam domain Laplace, jadi seperti ini tetanya dikeluarkan. Sini jadi J kali S kuadrat, sini D kali S. Nah, digabung-gabungkan torsi dari motor, kemudian kita masukkan tadi ke torsi motor bersamaan, ya kita bisa dapat persamaan yang ada komponen mekanikalnya, ada komponen inersia ini, itu komponen mekanikal. Kemudian ada komponen elektrikalnya, yaitu resistor. Di sini ada koefisien torsi, koefisien back EMF. Kita di L-nya mana di sini? L kok nggak ada di sini, L menghilang. L-nya induktansinya, lihat induktansinya, KT, RAC, L. L-nya yang kita substitusi tadi, kita substitusi L-nya sehingga persamaannya tidak tergantung dari L di sini. Kalau nggak salah seperti itu, coba kita lihat. Substitusi di sini L-nya jadi menghilang. Oke, ini untuk pemodelan elektromekanikal. Hari ini kita lanjut dulu. Jadi untuk UTS, kita bahannya bisa sampai video lecture slide nomor 16. Ya, sampai 16. Jadi saya minta Anda untuk baca. Nah, tadi saya sudah berikan, mungkin saya lihat dulu. Sudah sampai slide yang saya sudah berikan, cukup banyak slide-nya tadi. Anda bisa lihat di MS Team, slide yang saya berikan sudah sampai nomor 11. Sampai nomor 11. Jadi silakan Anda download, sudah sampai time domain analysis sampai nomor 11. Minggu depan kita 12 sampai 16. Sampai 16 bahan untuk UTS. Sampai sini ada yang bertanya? Tidak ada. Oke, kita lanjutkan time domain analysis. Time domain analysis. Tujuannya adalah Anda bisa, untuk di pertama, slide nomor 8, Anda mengenal ada istilah namanya pole dan zero. Kalau bahasa Indonesianya mungkin itu kutub dan nol. Zero ya, nol.
zero dan pol. Ya, saya lebih suka tetap menggunakan pol dan zero dari suatu fungsi transfer. Nah, kalau kita tahu pol dan zero, bagaimana kita menghubungkannya dengan kecepatan respon atau time respon dari suatu sistem kontrol, kontrol sistem. Jadi ini istilah baru, pol dan zero. Kalau Anda lihat di soal-soal tes UTS tahun-tahun sebelumnya yang sudah saya berikan, itu pasti saya tanya, berapa nilai polnya, berapa nilai zeronya, berapa time responnya. Nah, ini pertanyaan favorit. Ya, Anda perlu paham ini, pasti keluar. Nah, di sini tadi kita pemodelan mechanical, translasi, dan pemodelan elektrikal. Di sini contoh pemodelan fluida, dinamika fluida. Saya tidak perlu bahas lebih detail, langsung percaya aja kita bisa mendapatkan fungsi sistem order 1 di sini. Order 1, langsung aja di sini. R kali A kali H dot tambah rho GH. Jadi kalau kita turunkan ini persamaan dinamiknya, kita bisa dapat R. R itu apa di sini? Di sini hydraulic resistan hidrolik. Rho massa jenis, G gravitasi, H ketinggian dari permukaan air ini. Oke. Lagi A luas penampang yang besar ini. Jadi sini misalnya kita punya persamaan diferensial order 1 seperti ini. Kemudian ini persamaan linear, persamaan varian, natural atau free, tidak ada gaya input. Mestinya sudah Anda tahu, order 1 linear dan invarian. Nah, sekarang tadi free, sekarang force karena ada gaya luar. Kalau tadi tanpa ada water yang masuk. Ini ada flow rate Q1 masuk misalnya. Kita mau tahu bagaimana dinamika dari ketinggian permukaan air ini dalam dalam bak mungkin seperti ini. Kita bisa tulis nanti ada bagian transient dan steady state. Bagian transient adalah bagian di mana terhadap waktu dia masih ada cukup signifikan perubahannya. Steady state berarti terhadap waktu nilainya hampir konstan. Tadi modelan order 1 menghilang tadi ya, langsung tiba-tiba menghilang. 1 hilang, ada yang loncat. Mungkin kita nanti lebih detail kita lihat. Ini input ada macam-macam, ada yang sering digunakan untuk memodelkan dunia nyata, ada kan sinyal impulse, step, atau ramp. Kalau input artinya pada titik 0, waktu 0 tiba-tiba besar, disimbolkan delta. Sedangkan step itu artinya misalnya pada waktu sebelum 0, nilainya 0, setelah waktu lebih dari 0, dia suatu konstan. Ramp artinya nilainya naik terus secara linear terhadap waktu. Jadi ini istilah impulse, step, ramp. Nah, sekarang Anda ingin lihat pole dan zero. Pole dari suatu fungsi transfer artinya akar dari denominator, akar dari penyebut dari suatu fungsi transfer. Sedangkan zero adalah akar dari pembilang atau numerator, root dari numerator. Nah, ya, secara interpretasinya, jika kita punya fungsi transfer, terus kita masukin nilai pole, artinya masukin nilai dari akar penyebutnya, maka nilai dari fungsi transfer itu menjadi tak terhingga atau infinite. Jadi pole itu artinya seperti kutub. Kutub artinya sesuatu menara tower yang tinggi sekali, kutub ya, kutub. Jadi nilainya akan meledak gitu. Nilai meledak artinya di penyebutnya menjadi nilainya 0. Jadi suatu angka dibagi 0 adalah tak terhingga atau infinite. Nah, untuk menjadikan infinite kita masukin nilai yang
adalah akar dari penyebutnya, dari persamaan polinomial. Kita masukkan akar polinomial yang di penyebutnya, denominator. Itu disebut pol. Kalau zero, hasilnya akan menghasilkan nilai 0 pada fungsi transfer kalau kita masukkan. Ya. Nah, lebih sering suatu sistem hampir lebih sering memiliki pol, dan banyak sistem dinamik itu tidak mempunyai zero. Jadi Anda akan lihat nanti banyak di pemodelan-modelan yang dipakai dalam kontrol sistem sering polnya itu tidak ada, polnya yang ada zero yang tidak ada. Lebih sering ada polnya daripada zero. Contoh kita punya fungsi transfer seperti ini, S tambah 2, S tambah 5. Yang bisa membuat ini nilai fungsi transfer ini menjadi tidak terhingga, itu adalah pol. Jadi yang membuat nilai tidak terhingga, kalau di penyebutnya nilainya 0. Berarti polnya adalah kalau S-nya sama dengan minus 5. Kalau S-nya ini minus 5, kita minus 5 tambah 5 jadi 0. Nah, jadi terserah atasnya berapa, konstan, dibagi 0, ini jadi tidak terhingga, menjadi kutub. Ya. Sehingga ini ada pol eksis pada minus 5. Mengakibatkan zero, ya, ini jika di bagian atasnya menjadi 0. Yang mengakibatkan 0 di sini adalah kalau S-nya sama minus 2. Jadi zero eksis pada minus 2. Nah, kalau pol tadi, di bidang kompleks ini, standar internasional kita kasih tanda seperti tanda X. Lokasinya misalnya tadi di minus 5, ini negatif bilangan, ini realnya sebelah kiri, negatif real ini di x-aksis, negatif real misalnya di sini minus 5. Kemudian zeronya aksisnya di minus 2. Kita tulis nanti kalau 0, 0, simbolnya adalah O gitu, 0. Gitu. Kita taruh misalnya di sini nanti. Nah, di sini. Jadi Anda sudah tahu definisi pol dan zero dan tahu cara menggambarkan di bidang kompleks. Pol pakai X, zero, ya zero. Gampang, mudah diingat. Jadi bagaimana menghitung, mencari. Ini contoh cuma S tambah 2. Kalau S kuadrat tambah 2, kita harus hitung pakai huruf rumus ABC. Ya, seperti itu. Kalau pangkat 3 dan seterusnya ya bisa pakai numerical analysis, pakai MATLAB, cepat kita bahasa polinomial, kita tinggal cari roots gitu, bisa dapat akar-akar, langsung dapat pendekatan nilai dari polnya. Nah, itu sudah tercapai tujuan untuk Anda bisa menggunakan pol zero. Tapi ini Anda belum bisa menggunakannya untuk menentukan time response ya. Di sini belum untuk time response-nya. Di berikutnya. Kita sampai jam berapa ya? Saya cek dulu ini. Mestinya sampai jam berapa nih? Ada yang bermasalah absen? Sampai 15.50, Pak. 15.50. Oh ya, terima kasih. Masih sekitar 14 menit. Oke, sampai 15.50. Coba saya lihat dulu absen. Apakah ada yang bermasalah? Kalau terlambat nanti saya sudah tidak bisa lagi. Anda harus kontak Mas Arief. Yang hadir satu yang absen. Oke, tidak apa-apa. Oke, sekarang kita mau menjelaskan transient respon dari sistem order 1. Tadi contohnya order 1 fluid, dinamika fluid, ketinggian dari suatu permukaan air pada suatu bak mandi misalnya, ada air yang masuk misalnya, atau juga tidak ada air masuk. Ini kita lihat. Tadi fungsi transfer dari persamaan order 1 tadi itu misalnya kita bisa representasikan dengan fungsi transfer A dibagi S tambah A. Atau B dibagi S tambah A, supaya kita tahu bukan A atas misalnya. Ini A ini berarti kita mempunyai pol yang masih mengakibatkan ini nilainya tidak terhingga jika
S-nya diganti dengan minus A. Kemudian kita gambarkan lokasi polnya di minus A dengan simbol X. Seperti ini. Nah, fungsi transfer ini outputnya C, inputnya R, fungsi transfernya G. Jadi kalau kita beli step input artinya 1/S. 1/S, jadi output C-nya adalah 1/S kali fungsi transfer. Jadi ini 1/S dikali A dibagi S tambah 2. Jadi outputnya adalah 1/S dibagi A, dan A dibagi S tambah A, karena inputnya di sini kita misalkan kita pakai unit step. Unit step artinya inputnya RS sama dengan 1/S. Jadi kita punya fungsi transfer seperti ini. Kalau kita cari solusinya, itu adalah 1 kurangi E pangkat minus A kali T. Kita bisa plot ini fungsi terhadap waktu dari C ini, dari output dalam domain waktu. Kalau kita plot dalam domain waktu, kita lihat dia seperti ini. Nah, ini sistem order 1 tidak akan ada osilasi, dia hanya pelan-pelan secara eksponensial karena tidak ada sinus kosinus di solusinya. Bentuknya seperti ini. Nah, kalau kita ganti T-nya ini pada saat sama dengan 1/A. 1/A artinya di sini kalau T di sini kita ganti dengan 1/A, di sini menjadi E pangkat minus 1. Nah, E pangkat minus 1 itu nilainya adalah 0, ada yang tahu E pangkat minus 1 itu sekitar 0, ada yang tahu? Minus 1 nilainya adalah sekitar 0,37 ya. E pangkat minus 1. Ini menjadi E pangkat minus 1 karena T-nya misalnya kita ganti dengan nilai 1/A. Jadi A dengan A cancel tinggal minus 1 di sini. Ini menjadi 0,37. Artinya 1 kurangi 0,37 itu menjadi 0,63. Nah, dari 0,63 ini C-nya, ini C di aksis Y. C-nya paling tinggi dia cuma bisa sampai 1. Ini kalau T makin besar, ini menuju 0 ini. Makin lama makin 0, jadi lama-lama menjadi 1. Awalnya E pangkat 0 itu 1, jadi 1 kurangi 1 awalnya 0. Awalnya dia 1, tapi 1 kurangi 1, 0 awalnya. Kemudian nanti makin tinggi tidak terhingga, ini menjadi 0, sehingga 1 kurangi 0 menjadi 1. Pada saat T sama dengan 1/A, nilainya adalah 0,63 atau 63%. 63%. Itu kita bisa lihat tadi E pangkat minus 1 0,37 sehingga 1 kurang ini ada 0,63 atau 63%. Jadi kesimpulannya kita beri nama di sini waktu yang diperlukan untuk mencapai A, waktu untuk mencapai nilai waktu yang diperlukan untuk mencapai waktu 1/A itu sering disebut time constant. Waktu yang diperlukan untuk mencapai 1/A disebut time constant atau sering disimbolkan dengan tau, yang biasanya dipakai untuk komunikasi antara control engineer untuk komunikasi. Oh, ini sangat cepat responnya. Berapa time constantnya? Nah, yang ditanya time constantnya. Berapa cepat kan itu relatif. Nah, kita harus konsisten atau punya standar. Pakai apa variabel atau parameter untuk komunikasi? Oh, time constantnya segini. Oh, berarti kalau time constantnya 1 detik gitu. Satuannya detik, menit, waktu ini satuannya time constant. Menit, hari, tahun. Nah, kalau kita tahu time constantnya 1 detik, oh, berarti dia akan menuju nilai steady-nya dengan kecepatan, dengan waktu time constant ini, dia sudah mencapai 63% pada saat tau. Jadi tau adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai 63% final value. Jadi 63% sini waktunya dari sini. Nah, ini sering mahasiswa salah paham. Yang di 63% yang dihitung sininya. Padahal time constant itu artinya waktu, berapa detik dia untuk mencapai ketinggian ini. Jadi dari sini ke kanan. Ini sering potensi salah paham mahasiswa di ujian UTS.
Yang dicari malah cuma ketinggian, 63% Pak time constant. Ya iya, time constant 63% untuk mencapai itu. Berapa waktunya itu time constant? Waktunya ya ini, tahunnya ini, satuan harus waktu. Itu bisa detik, bisa milidetik, milisecond, menit, jam, seperti itu. Kemudian dari time constant ini orang juga biasanya menurunkan lagi waktu untuk mencapai kira-kira steady state itu sekitar disebut TS, settling time. Settling time sekitar 4 kali time constant, 4 kali tau. Ini akan tahu tadi, 4 kali tau itu settling time. Jadi kalau kita sudah diberikan settling time, kita tahu time constantnya adalah 1/4 dari settling time untuk model sistem order 1. Kalau order 2, order 3 lain lagi. Nah, ini sistem order 1. Oke, kita ini cara lain untuk menjelaskannya. Ini cukup dulu. Kemudian ada juga orang menggunakan rise time. Rise time itu waktu yang diperlukan mencapai 90%, ya 90% dari nilai steady state-nya. Nah, ini orang agak jarang orang pakai rise time. Nah, itu kira-kira 2,2 kali time constant. 2,2 kali 1/A ya, time constant ini kira-kira di sini. Tapi orang lebih sering pakai settling time sama time constant untuk komunikasi antar engineer untuk seberapa cepat respon. Jadi kalau time constantnya makin rendah, taunya makin rendah, berarti ini makin mepet ke sini dengan cepat ini sudah naik. Makin rendah nilai time constant berarti kecepatan respon makin cepat. Responnya makin cepat kalau time constantnya rendah. Kita biasanya ingin time constant serendah mungkin, karena kalau sistemnya time constantnya tinggi, berarti nanti produksi pabrik lama sekali untuk menghasilkan produk ya. Robotnya slow banget, males-malesan. Kita pingin time constant serendah mungkin. Oke. Ini tadi sudah setting time 4 kali time constant sudah saya jelaskan. Saya kira itu. Jadi time constant menentukan seberapa cepat sistem bergerak menuju nilai steady-nya ya. Seperti itu. Nah, time constant itu ada di mana-mana. Ada sistem elektrikal, mekanikal, thermal system, psikologi, fisiologi, di sistem ekonomi, beda-beda. Ekonomi mungkin time constantnya bisa, kalau misalnya Bank Indonesia, Menteri Keuangan melakukan suatu perubahan, efeknya tidak dalam menit, efeknya mungkin dalam minggu, time constant 1 minggu, 1 bulan. Tapi kalau electrical, mechanical biasanya tergantung seberapa besar tadi masanya inersia. Kalau inersia makin besar atau induktor makin besar, time constantnya akan makin besar. Jadi time constant makin besar kalau massa maupun inersianya makin besar. Jadi ini tadi sudah kita lihat tujuan dari slide ini adalah menentukan transient response dari sistem order 1 dan ada istilah time constant tadi yang sudah Anda baru ketahui dalam control system. Nah, ini saya kira cukup dulu, kita akan lanjutkan ke bab ini. Kuis berikutnya akan saya berikan videonya, tapi kuisnya itu akan sampai dari 8 sampai 11 slide-nya. Sorry, dari 8 sampai 11 ya, kuisnya dari 8 sampai 11, kemudian nanti videonya saya susulkan. Jadi minggu depan siapkan juga kuis, kalau di kelas kuisnya secara berkelompok, tapi kalau secara online dari rumah ini individual. Saya kira cukup hari ini, terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sama.